Ya, seperti itu. Yang menentukan DNA itu belakangan, itu dari penyidik pihak kepolisian. DNA itu digunakan oleh pihak penyidik. Ya, kalau itu Iya, mau, ya penyidik Jawa Barat itu kalau mau, seharusnya ditekankan ke urusan situ. DNA, Periksa dulu orangnya, Setiawan cocokkan Cianjur. dulu, ya, cocokkan dulu. Kenapa? Di antara 3 DPO ini ada yang kemiripan. Bawa dong, periksa dong ke kepolisian, ya kan? Bawa dong, periksa ke kepolisian, gitu loh. Kenapa? Ya supaya kepolisian penyidik itu tahu ciri-cirinya beranting atau tidak ya. Sedangkan dia ngaku nggak beranting, tapi bekas antingnya dijahit di operasi misalnya. Seperti itu kan. Kedua, ya, seperti ada orang yang gerebek Ciptakan Peggy Setiawan kemarin sebagai tersangka itu, ya. Ya digerebek pula. Ya, digerebek pula. Kenapa? Ya salah satunya kakak KTP harus diminta seperti pengacara-pengacara membayar ke ada yang perubahan enggak, Foto ya kan? Bu, foto Orang kondangan tuanya Bu. yang mana ya dipanggil. Kalau memang data-data tersebut mencurigakan, mendampingi orang yang dicuriga ciri-cirinya, polisi baru memanggil orang tuanya. Ya. Kalau kecurigaan penyidik itu, ya curiga dengan DPO itu, mestinya penyidik manggil yang namanya orang tuanya. Ya. Nih Bu, kenapa kakak Anda banyak sekali? Di kakak yang satu, tanggal dan kelahiran, tahun kelahiran beda. Satu untuk ibunya. Pak, 3 kali ini pertanyaan untuk ibunya. Di tahun sekian, kakak ibu nomor niknya beda, angka kelahiran ibu beda, ya kan? Siapa yang merubah? 2016 itu kita udah punya elektrik loh, KTP elektrik, bisa sekali itu tercipta. Kenapa nomor kakaknya beda, tanggal lahir dan tahun beda? Itu pertama. Keduanya juga sama. Kenapa di tahun sekian di 2018 itu kakakmu beda, tahun kelahiranmu beda, bulanmu beda? Itu penyidik nih nanya ke ibunya. Kenapa di 2024 juga ya kakakmu juga berbeda? Ya kan seharusnya begitu ya. Kasihan akunnya. Yang nggak bisa diblok itu ini, yang kasihan pendengarnya. Memblok akun saya tapi ternyata saya muncul lagi, ya kan? Itu yang kasihan deh, orang yang minim pengetahuannya. Jadi begitu. Untuk selanjutnya, ya penyidik, ya kita meneruskan tadi, penyidik mencocokkan data-datanya. Akte kelahiran anak mana? Ya kan? Kalau memang Anda menikah di luar tangan, ini tidak bisa. Kenapa kok orang tua yang lakinya jauh lebih muda dari ibunya? Ibunya tahun sekian, bapaknya tahun sekian. Seharusnya penyidik detil, kan? Cocokkan lagi. Kenapa ijazah tidak diambil? Nunggu Pak Deddy Mulyadi yang ambil, ya kan? Ya kan? Katanya nggak bisa motor, tapi ngojek. Katanya nggak punya tato, tapi tato kiri kanan, ya kan? Katanya nggak bisa nyetir, tapi dulu-dulu dia posenya bersama mobil-mobil mewah, gitu loh. Ya kan? Harusnya penyidik detil. Seperti itu. Barulah kalau ada kecurigaan dari kepolisian, barulah diadakan yang namanya DNA. Cocokkan dong. Karena berubah-ubah terus. Setiap kakak berubah-ubah terus namanya, berubah-ubah terus. Ini kesalahan dari Polres lah, Kapolsek lah yang membuat. Masa ada orang mau sekolah ya, ijazahnya belum diambil, banyak urusan ke Kapolsek tahun sekian, harusnya penyidik menanyakan hal Ya itu. Bu, tanyain Ya, harusnya. penyidik harus menanyakan hal itu. Kenapa Bu, anak ibu ini banyak sekali surat polisi? Tidak melanjutkan sekolah, malah jadi geng motor.
motor, seharusnya bertanya. Ya harusnya bertanya, itu penyidik. Itu penyidik yang akurat, yang jujur dan amanah. Kalau penyidik boleh jualan sih nggak tahu. Ya, jualan, Bu. Nah, Peggy Peron katanya hasil karya Sudirman. Panggil kembali Sudirman, bawa ke penyidik. Semua, pokoknya. AF memberikan keterangan palsu, Bawa. bawa AF. Ya, suruh bicara dengan jujur di pengadilan. Jangan diwakil-wakilkan. Ya. Ibu, ayo turun ke lapangan. Kamu harus tahu, ketika 2016 lalu itu, kawan-kawan kita itu ada di lapangan. Deket banget sama kejadian. Kamu kalau mau ke lapangan, kamu ya ikutan sama Dedi. Itu tempat kerjanya AF, tempat kejadian, nggak jauh dari kejadian. Ya, itu tempat pencucian motor. Nggak jauh dari kejadian. Kamu tanya deh pemiliknya siapa itu yang namanya pencucian motor. Sebaiknya begitu. Kalau memiliki intelijen sehat gitu loh. Ya, jangan dilarang rakyat Indonesia ini mencari daftar DPO, jangan dilarang. Jangan lagi dicari supaya nggak ini, supaya nggak itu. Enak aja. Ya, jangan keluar, harus keluar. Kalau didiamkan 8 tahun nggak akan terkuak. Bahkan 1 abad nggak akan terkuak misteri itu. Ya, nggak boleh melarang orang keluar. Ya, nggak boleh. Ketumanan. Ya. Bilang ibu turun, ibu harus naik. Kenapa harus turun? Ya, nggak boleh. Kenapa? Suara saya disuruh rendah, disuruh turun. Nggak boleh, disuruh rendah lagi, disuruh turunin lagi volumenya agar orang nggak mendengar. Nggak boleh. Ya, semakin kalian benat, semakin kencang suaranya sampai ke langit ke-7. Ya harus dibisingin. Kalau nggak dibisingin, mereka tuh ketumanan. Tuman, Ya kan? Ketumanan. Ya. Begitu. Kenapa? Keenakan. Ya. Oknum-oknum polisinya juga setelah kasus ini naik pangkat, ya kan? Begitu, enak aja. Ngopi. Ya. Ngopi. Suruh Rasman aja no. Ya, suruh Rasman aja. Tuh. Teriak, nggak ada satupun kalian yang komen kontennya tentang saya, ya, tentang siapa namanya pengacara Pak Tony, ya kan? Coba ada nggak yang berani, yang komen itu yang berani tentang belusukannya ini ya, konten-kontennya tentang belusukannya si siapa namanya itu calon gubernur itu siapa namanya, lupa saya namanya. Ya, itu seharusnya kamu ya sekali-kali upload ya kejadian 2016 lalu videonya paling tidak, ya kan? Kemudian upload kejanggalan ya, kerjasama yang namanya penyidik, ya kan? Hakimnya dulu siapa, jaksanya siapa, kenapa kok yang namanya sidang itu tertutup. Harusnya kamu komenin semua orang-orang yang berbohong itu, Pak Pasren, pengacara-pengacaranya termasuk Elsa Sharif. Harusnya kamu postingin begitu. Ada kejanggalan nggak dari itu? Bilang demo, padahal orang syukuran, ya kan? Betul? Betul. Ya nak? Turun ke lapangan mana yang harus diturunin? Emang helikopter turun lapangan ya Bu ya? Jadi ya, Mulyadi nggak cukup itu, dia udah belusukan. Ya udah oke ya, uploadin aja sana. Nah, kita kembalikan lagi tadi masalah DNA, ya. DNA bukan kewajiban yang namanya Deddy Mulyadi. Ya. Seharusnya, dengar. Kamu yang komen, turun aja. Seharusnya seorang calon pemimpin itu jangan melarang mencari DPO. Ya, jangan dilarang. Kenapa? Kemarin-kemarin saya diam. Ya, kemarin-kemarin saya diam. Melarang orang mencari daftar DPO. 1. Kedua, 3
semua di antara DPO itu kalau memiliki ciri-ciri sesuai yang ada di DPO, seharusnya bawa ke kepolisian. Bawa ke kepolisian, diperiksa oleh penyidik. Baru kita cari tahu yang namanya data-data keluarga. Kakak yang berubah-ubah dari tahun sekian, tanggal dan kelahirannya itu berbeda-beda. Terutama kedua orang tuanya. Itu, ya. Bawa ke penyidik begitu. Ya kan? Seperti itu. Kalau penyidik ya juga ada kecurigaan, baru diadakan yang namanya itu tes DNA. Pertama ya seperti yang mereka lakukan terhadap Peggy Setiawan. Disergap rumahnya, ambil foto-foto keluarganya, datanya, kakaknya, akte kelahirannya, semuanya dibawa dulu dong ke kepolisian. Seperti orang melakukan ke Peggy Setiawan. Ya, seperti itu. Ya, dibawa ke sana. Kamu nggak bergerak, kamu nggak tahu kalau bukan cuap-cuap saya, siapa dalang dari sini? Ini nggak tahu, nggak ada gambaran kamu. Nggak ada orang yang akan menggoreng yang namanya itu Rudiana. Kalau bilang kamu ya stop bicara, kamu ya nggak takut dosa. Kamu juga orang pendosa, nggak ada orang suci di Indonesia. Memangnya itu Rudiana itu suci? Kamu teriak-teriak di situ, teriak banyak dosa, banyak dosa. Emangnya itu banyak pahala? Seorang yang merekayasa yang namanya pembunuhan Vina ini banyak. Ya. Nanti juga kamu juga ada orang yang merekod ini ya, merekod ini. Ya, kamu bilang bahas masalah tadi udah kita bahas ya. Bagi yang orang menyaksikan dari awal, saya udah ceritakan. Ya, seharusnya yang melakukan itu nggak buru-buru DNA. Kenapa? Jika DPO itu dicurigai sesuai kemiripannya, bawa ke kantor polisi dulu, diperiksa. Periksa dong. Kenapa ini dari semua konten-kontennya si calon gubernur dari awal itu perkataan mereka itu beda-beda. Seharusnya kepolisian menyidik itu. Karena banyak itu ya. Jejak digital itu udah susah dihilangkan. Kenapa? Dari awal dia kunjungan ke sana kemari itu omongan berbeda-beda. Tanggal dan kelahiran berbeda-beda dari beberapa kakak. Seharusnya penyidik menyita itu semua. Daftar, ijazah, semua itu bawa ke penyidik semua seharusnya. Bukan yang namanya dibawa ke calon gubernur. Ya. Calon gubernur. Ya paham ya? Ya begona. Ya harus banyak omong. Kalau nggak banyak omong, Indonesia diem aja 6 tahun nggak kelar-kelar. Dibungkam Jawa Barat lagi, Jawa Barat lagi, Jawa Barat lagi, Jawa Barat lagi. Apa lagi? Ya, korupsi, narkoba, ya mafia, Jawa Barat lagi, Jawa Barat lagi, Jawa Barat. Kalau aja kasus ini di Jakarta udah selesai seperti Sambo. Selesai. Ketuk palu. Begitu. Ya harus omong doang. Ya harus. Kita harus ngomong, nggak ada yang boleh melarang. Apalagi mencari daftar DPO. Ya, disuruh larang. Udah gitu orang yang ya speak up selalu diancam-ancam. Selalu diancam-ancam. Ya, selalu ngancam. Mau lo? Ya harus ngebacot, nggak boleh diam. Bacot aja. Ya, harus ngebacot. Kalau nggak kebacot, nggak kebongkar. Diam berpangku tangan begini terus, belusukan, makan-makan barang gitu, nggak selesai. Jok dulu, airnya nambah air. 1. CCTV Rudiana taruh mana itu? 1. Kedua, percakapan di ponselnya Pina itu harus diminta. HP-nya Pina itu harus dibawa dulu. Itu bisa dipulihkan semua. Ya. Mending kamu nyuci, mending saya nyuci otak kalian itu supaya bersih. Jernih berpikir.
Kalau cucian begitu celup air bersih. Kalau kalian otaknya dicelupin apa saja, apalagi dicelup sama uang, tambah kotor. Ya. Cucian mah digiling-giling juga selesai. Kalau kalian ya, cuci apa? Ya, cuci mulut pakai uang. Tambah butek, tahu? Nggak jalan otaknya. Tersumbatlah sudah kasus. HP lagi. HP lagi, nggak suka. Nah iyalah, nyuci baju, masak, ya lebih mudah, selesai dimakan. Kalau yang namanya masak pakai uang, akan membuat katarak kalian semua, hidung, mata, telinga, kepala jadi tersumbat, ya kan? Apalagi cuci mulutnya pakai sogok uang haram, uang dari narkoba. Ya. Begana. Susah kan? Iya, ya. Ya. Harus Terserah kokoh, itulah. ketumanan kalian kalau nggak ada orang yang ini. Ya. Ketumanan. Kamu duduk di luar, di tangga sana, ya. Sudah dikasih susu, sudah dikasih makan, diem di situ. Kalau kamu ini macam Rudiana itu udah gua belah kepalanya, belah tahu? kepalanya sama Bu Widya nanti. Dengar nggak, Cing? Kalau kau ini ya bagaikan Rudiana, udah gua belah kepalamu ini. Tunggulah di luar sana. Nggak pakai besok, gue belah sekarang juga kepala, isi kepala lo nih ya. Gue bawa ke laboratorium, isinya apa saja. Gado-gado mungkin Bu isinya. Ya. Yang manis pasti enak dimakan, apalagi duit dari sogokan, ya kan? Santai aja. Lu mau udah pantang-panting ya, sampai akun di banned, ya kan? Udah pantang-panting pokoknya. Ini nggak di banned, ini nggak bisa orang nge-banned isi kepala saya ini, ya kan? Nggak bisa. Suatu saat akan terbukti. Kemana juraganmu yang kamu sanjung-sanjung itu, mana? Ya. Kok belum jadi baru calon dia udah sok-sok jadi penguasa di negara ini? Debat yang namanya semalam itu ada Rasman bersama Peggy Setiawan dan Bapak Tony. Gabung sama yang namanya ini KDM, katanya nawarin. Mau masak sambal terasi, gabung. Ya. Enak dimakan tapi bau kan? Ya begitu. Enak bikin konten. Yang bau-bau mah nggak kecium. Bagaimana cara membersihinnya? Ya. Ya. Mendingan kuliner aja, kuliner. Kalau kau ini, ya, itu Rudiana atau itu Hasan, gue black nih isi kepala kalian ini, ya, kepalamu nih, jangan bikin gerua-gergetan loh, Cing. Kalau kau ini itu Hasan atau yang namanya itu Rudiana, udah gue black isi kepala kamu itu. Bu, bagaimana tanggapan DNA? Tadi udah dijelaskan, tanggapan kamu ketinggalan. Duduklah sana. Kalau kamu itu ya, otak Rudiana udah geblek itu, gue bawa ke laboratorium itu, ada kuman apa di situ?
foto debat semalam. Ini kemana sih Caca sama itu? Sebentar, aku tengok dulu.